Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis di Gor Bulu Tangkis Mina Bakti. Baik, selanjutnya sebelum kami memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Gilang Gustiar Algaida dengan NPM 080. Yang kedua ada Alvin Arbi Rizky dengan NPM 100. Yang ketiga ada Rizky Saifullah dengan NPM 106. Yang keempat dengan saya sendiri Muhammad Aldiansah dengan NPM 109. Yang kelima ada Muhammad Ferdi Herianto dengan NPM 110. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Berdirinya Gor Mina Bakti ini berawal dari hobi sang pemilik Gor dalam bermain bulu tangkis, sehingga muncul ide untuk membangun lapangan bulu tangkis sendiri. Usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2000. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama ada analisis kelayakan usaha sewa lapangan bulu tangkis di Gor Mina Bakti, yang meliputi aspek pasar, aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia atau SDM, aspek operasional, serta aspek keuangan. Yang kedua, ada mengetahui nilai BEP atau break even point yang didapatkan oleh Gor Bulu Tangkis Mina Bakti. Yang ketiga, menilai apakah cash flow mampu untuk meningkatkan kelayakan usaha Gor Bulu Tangkis Mina Bakti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin Arbi Rizky. Berikutnya ruang lingkup dan metode studi. Usaha penyewaan lapangan bulu tangkis ini perlu dilakukan analisis kelayakan. Hal ini diharapkan dapat melihat dari berbagai aspek yang ada, baik aspek finansial maupun non-finansial. Manfaat dalam analisis kelayakan ini diharapkan mampu untuk memberikan rekomendasi untuk pemilik Gor Mina Bakti. Apakah usaha yang dijalankan mampu mendatangkan keuntungan ataupun kerugian. Analisis kelayakan bisnis ini dilakukan sebagai bahan evaluasi bulu tangkis ini. Nah, selanjutnya ada aspek pasar. Yang pertama ada segmenting pasar dari penyewaan lapangan bulu tangkis Gor Mina Bakti ini ialah kalangan anak-anak, dewasa, berbagai tingkat pendidikan dan pekerjaan hingga jumlah penghasilan konsumen. Gor Mina Bakti memiliki fokus dalam hal segmentasi pasar dari penyewaan lapangan bulu tangkisnya, yakni anak-anak sekolah yang memerlukan lapangan untuk latihan bulu tangkis dan persatuan bulu tangkis PB yang ada di sekitaran Gor Mina Bakti. Lalu yang kedua ada targeting, yaitu konsumen dari Gor Mina Bakti ialah para pekerja kantoran yang kurang memiliki waktu untuk berolahraga dan anak-anak sekolah. Maka dari itu lapangan di Gor Mina Bakti ini menyediakan lapangan yang berkualitas dan memiliki fasilitas yang lengkap. Lalu yang terakhir position, lapangan yang disediakan oleh Gor Mina Bakti tentunya sudah terjamin baik dari segi kualitas maupun kelengkapannya. Setelah digunakan, lapangan selalu dipastikan untuk pesaing Gor Mina Bakti. Saat ini tidak perlu khawatir, karena dari keunggulan kualitas lapangan ini, lapangan mereka dapat bersaing di pasaran dan sejauh ini jumlah saing di daerah komplek Mina Bakti terbilang masih sedikit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang. Ya, selanjutnya ada aspek pemasaran yang terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama produk, price, place, promotion, physical evidence, dan yang keenam ada people. Oke, yang pertama itu ada produk. Gor Mina Bakti memiliki 4 lapangan bulu tangkis yang terdiri dari lapangan atas A dan B dan lapangan bawah C dan D. Yang kedua ada price. Gor Mina Bakti memiliki 4 lapangan bulu tangkis yang terdiri dari lapangan atas A dan B dengan harga 30.000 per jam dan lapangan bawah C dengan harga 25.000 per jam. Yang ketiga ada place. Gor Mina Bakti berlokasi di Komplek Mina Bakti, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Keunggulan Gor Mina Bakti dalam segi lokasi ini adalah akses yang mudah dijangkau oleh para konsumen,
letak lokasinya yang sangat strategis dan dapat dikunjungi oleh konsumen dari berbagai arah, sehingga hal ini juga akan menarik minat konsumen untuk berkunjung. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Saat ini Gor Mina Bakti melakukan strategi pemasaran, yakni melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan sosial lainnya. Selain itu, saat konsumen selesai membayar, mereka diberikan pula brosur dari penyewaan lapangan atau fasilitas lapangan yang ada di Gor Mina Bakti. Dan Gor Mina Bakti juga melakukan kegiatan promosinya melalui mouth to mouth, itu mulut ke mulut, sehingga dalam hal ini akan menarik minat konsumen untuk berkunjung kembali. Yang kelima ada physical evidence. Cara fisik, physical evidence yang diterapkan oleh Gor Mina Bakti berupa fasilitas pendukung seperti koneksi Wi-Fi, kamar ganti, kamar kecil, dan ada juga kantin yang disesuaikan dengan daya minat dan permintaan konsumen. Yang terakhir ada people. Dalam hal ini, owner Gor Mina Bakti sudah memiliki 2 karyawan. 1 karyawan untuk menjaga kantin dan 1 karyawan lainnya untuk menjaga area parkir. 2 karyawan ini sekaligus bekerja untuk menjaga kebersihan lapangan bulu tangkis. Yang selanjutnya yaitu ada Rizky Saipullah. Lalu ada aspek operasional. Waktu buka sampai tutup pada hari biasa atau weekday adalah dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kemudian untuk weekend, waktu buka sampai tutup adalah jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Kita asumsikan, jika setiap harinya keempat lapangan tersebut terpakai, maka pendapatan dapat untuk lapangan atas A dan B pada hari biasa adalah 30.000 dikali 6 jam dikali 2 lapangan, yaitu 360.000. Kemudian pendapatan yang didapat untuk lapangan bawah C dan D pada hari biasa adalah 25.000 dikali 6 jam dikali 2 lapangan, sama dengan 300.000. Jadi pendapatan perharinya untuk hari biasa adalah sebesar 360.000 ditambah 300.000 sama dengan 660.000. Kemudian kita kali dengan 5 hari untuk mengetahui pendapatan per minggu, yaitu 660.000 dikali 5 hari sama dengan 3.300.000. Kemudian untuk pendapatan di hari weekend, lapangan atas A dan B adalah 30.000 dikali 15 jam dikali 2 lapangan, yaitu 900.000. Untuk lapangan bawah C dan D adalah 25.000 dikali 15 jam dikali 2 lapangan, yaitu 750.000. Jadi pendapatan per hari yang didapat untuk hari weekend adalah 900.000 ditambah 750.000 sama dengan 1.650.000. Kemudian kita kali dengan 2 hari untuk mengetahui pendapatan per minggu, yaitu 1.650.000 dikali 2 hari sama dengan 3.300.000. Jadi pendapatan per minggu yang didapat dari keempat lapangan tersebut adalah 3.300.000 ditambah 3.300.000 sama dengan 6.600.000. Kemudian kita kali dengan 4 minggu untuk mengetahui pendapatan per bulan yang didapat. 6.600.000 dikali 4 minggu sama dengan 26.400.000. Lalu ada aspek keuangan, sumber pendapatannya. Dari modal sendiri itu ada 200 juta, pinjaman bank 600 juta, jadi totalnya sekitar 800 juta. Selanjutnya oleh Ferdi. Oke, selanjutnya ada proyeksi keuangan. Jadi di sini total investasinya itu ada tanah dan bangunan. Tanah sejumlah 500 juta, kemudian ada bangunan sejumlah 300 juta. Dan totalnya itu 800 juta. Nah, sumber dananya itu ada dari pinjaman bank dan dari modal sendiri. Sebesar senilai 600 juta, kemudian modal sendiri senilai 200 juta, kemudian totalnya 800 juta. Kemudian ada biaya operasi dan pemeliharaan. Yang pertama ada gaji pegawai, per tahunnya itu 20 juta, kemudian ada biaya listrik, air, dan telepon, per tahunnya itu 6.500.000, kemudian ada pulsa internet buat wifi, yaitu per tahunnya 3 juta rupiah, sehingga mendapatkan total biaya operasi sebesar per tahunnya itu 29.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya ada angsuran dan bunga. Jadi angsurannya itu didapat dari saldo pinjaman yang 600 juta rupiah itu dibagi selama 4 tahun jatuh temponya. Jadi didapatkan angsuran per tahunnya itu 150 juta. Nah, kemudian bunganya itu 12% dari saldo pinjaman. Jadi 600
untuk tahun pertama 600 juta dikali 12% didapatkan 72 juta. Begitupun selanjutnya. Nah, selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Jadi, total penjualannya itu per bulannya itu kan tadi di aspek operasional sudah disebutkan, dikali 12 jadi per tahun didapat 388.800.000 rupiah itu penjualannya. Kemudian ada biaya operasi sebesar 29.500.000. Kemudian ada depresiasi dari bangunannya senilai 30 juta. Jadi total biaya operasi ditambah biaya bangunan itu menjadi pengurang untuk total penjualan. Jadi EBIT atau pendapatan sebelum bunga dan pajak itu sebesar 329.300.000 rupiah. Kemudian dikurang dengan bunga yang sudah dihitung pada proyeksi sebelumnya. Jadi didapat EBT atau laba sebelum pajak sebesar 257.300.000 rupiah. Kemudian dikurangi pajak 10%. Pajaknya didapat dari EBT dikali 10% didapatkan 25.730.000 rupiah untuk tahun 1 ya. Jadi didapat laba bersihnya itu di tahun pertama 231.570.000 rupiah. Begitupun dengan tahun selanjutnya cara perhitungannya. Kemudian ada proyeksi arus kas. Nah, kas masuk di sini dari penjualan 388.800.000 rupiah. Itu total kas masuknya. Kemudian ada kas keluar. Boleh ke bawah sedikit. Nah, kas keluarnya ini dari ada biaya operasi, kemudian ada bunga, angsuran pinjaman, dan pajak. Total kas keluarnya ini sebesar di tahun 1 277.230.000 rupiah. Kemudian ada surplus dan defisit. Nah, didapatkan ini saldo kas akhirnya itu senilai 111.570.000 rupiah di tahun pertama. Nah, kemudian ada proyeksi neraca. Di sini neraca kasnya didapat dari saldo kas akhir, kemudian ada aktiva tetap, tanah, dan bangunan. Jadi total aktiva tetap itu sebesar di tahun 1 770 juta. Boleh ke bawah sedikit. Itu jumlah aktiva tetap. Kemudian ada jumlah aktiva dari kas ditambah dengan jumlah aktiva tetap itu jadi jumlah aktiva itu didapat dari kas ditambah dengan jumlah aktiva tetap. Jumlah aktivanya itu sebesar 800.081.570.000 rupiah di tahun pertama. Kemudian ada utang bank didapat dari proyeksi sebelumnya. Kemudian ada modal sendiri, kemudian ada laba ditahan. Nah, maka didapat jumlah ekuitasnya itu sebesar 431.570.000 rupiah. Nah, kemudian ada jumlah utang dan ekuitas, yaitu jumlah dari jumlah dari utang bank jangka panjang ditambah dengan jumlah ekuitas. Jadi hasilnya itu balance ya, jumlah aktiva dengan jumlah utang dan ekuitas. Kemudian ke bawah lagi, perhitungan NPV. Di sini NPV-nya didapat NPV-nya bernilai positif ya, yaitu senilai 273.399 rupiah. Itu nilai NPV-nya. Kemudian ada payback period-nya itu selama 2 tahun 8 bulan. Jadi itu adalah proyeksi keuangan dari Gor Mina Bakti. Selanjutnya kesimpulan dilanjutkan oleh Rizky Saifullah. Oke. Lalu yang terakhir itu kesimpulan yang bisa kami ambil ialah Gor Mina Bakti merupakan gor bulu tangkis yang sudah berdiri sejak tahun 2000. Usaha ini berpeluang sangat besar dalam pasar dan usaha penyewaan lapangan ini
adalah langkah awal usaha milik sendiri. Kelebihan usaha ini adalah menawarkan fasilitas olahraga khususnya bulu tangkis yang nyaman dengan harga yang ramah di kantong. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dijalankan sangat terasa keuntungan dan kepuasan dengan memiliki hasil penjualan tahunan kurang lebih 300 juta. Usaha ini layak untuk dijalankan karena mempunyai NPV positif. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.